Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari Injil menurut Lukas pasal 6 ayat 12. Suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus berdoa. Yesus berdoa. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul Yesus memanggil ke-12 Rasul. Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Dituliskan bahwa sebelum Yesus memanggil ke-12 Rasul, maka terlebih dahulu Yesus berdoa sepanjang malam kepada Allah. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, doa adalah relasi terdekat kita dengan Allah, sekaligus menjadi hak dan kewajiban kita. Doa adalah relasi terdekat kita dengan Allah, sekaligus menjadi hak dan kewajiban kita. Dengan memahami bahwa doa adalah relasi terdekat kita, maka doa itu menjadi sesuatu yang sangat pribadi sifatnya. Itu sebabnya Yesus digambarkan ke bukit. Itu bukan mau menggambarkan bahwa kita harus ke bukit atau mengapa ke bukit, tetapi mau menggambarkan atau mau menjelaskan betapa doa itu adalah sesuatu yang bersifat pribadi. Karena itu kita perlu ketenangan, kita perlu sesuatu yang khusus dalam relasi kita dengan Allah. Karena itu menyangkut pribadi kita dengan Allah. Yesus mau mengajarkan sebagai anak, dia sungguh-sungguh memahami, mengerti arti suatu relasi dengan Bapa. Kita sebagai orang percaya harus benar-benar memahami arti dan paham makna relasi dengan Bapa. Sebelum memulai segala sesuatu, maka pahami relasi dengan Allah itu sangat penting. Sehingga itu menjadi awal yang baik bagi langkah kehidupan selanjutnya. Dan itu menjadi hak sekaligus kewajiban kita. Kalau itu hak kita, maka jangan pernah lewatkan. Jangan pernah lalui hari-hari kehidupan kita tanpa berdoa. Kalau digambarkan tadi, Yesus berdoa sepanjang malam itu mau menunjukkan betapa dia sungguh-sungguh memaknai hak dalam doa itu. Bagi kita sekarang, bagaimana kita sadar benar bahwa doa itu adalah hak kita sehingga kita benar-benar memaknainya, memaksimalkan hidup berdoa kita, waktu doa kita, sehingga sungguh-sungguh itu menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, sekaligus itu kewajiban kita, kewajiban berjumpa dengan Sang Pencipta yang mencipta, memelihara kehidupan kita, memberikan kita keselamatan, memberikan kita hidup yang kekal. Yang kedua, dalam doa, pusat doa adalah Allah dan kehendaknya. Posisi kita adalah mendengar dan menaklukkan diri pada kehendak Allah. Pusat doa adalah Allah dan kehendaknya. Posisi kita adalah mendengar dan menaklukkan diri pada kehendak Allah. Poin kedua ini mau menyatakan bahwa ketika kita berdoa, maka yang menjadi pusat dalam doa kita itu adalah Allah dan kehendaknya. Maka ketika Allah menyatakan kehendaknya,
Kita harus mendengar dan menaklukkan diri taat kepada kehendak-Nya. Itu sebabnya Yesus dalam pergumulannya di Getsemani dia berkata, bukan kehendakku Bapa tapi kehendak-Mu jadilah. Ada ketaatan, penaklukan diri. Bagaimana dengan kita? Ketika kita berdoa, apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Allah dan kehendak-Nya sebagai pusat doa kita atau sebaliknya? Kita mau berdoa tapi sebenarnya kita sudah membuat satu patokan yang kita minta itulah, apa yang ada di pikiran kita, keinginan kita itulah yang harus jadi. Jadi kita berharap Allah mencocokkan, Allah mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Bukan seperti itu makna doa. Doa adalah berpusat kepada Allah dan kehendak-Nya. Dan respon kita, posisi kita dalam berdoa adalah mendengar kehendak Allah dan menaklukkan diri kepada kehendak-Nya. Ketika kedua hal ini menjadi bagian kehidupan kita, kita sadar bahwa doa adalah relasi terdekat kita dengan Allah, dan kita tahu bahwa pusat doa adalah Allah dan kehendak-Nya, maka ada 3 hal yang akan kita rasakan dalam doa. Pertama, kita memiliki ketenangan. Kedua, kita diberikan hikmat untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, kehidupan kita tentunya menjadi berkat bagi sesama dan berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa doa adalah relasi terdekat kami dengan Engkau. Melalui doa itu kami memiliki hak untuk berjumpa dengan Tuhan, sekaligus juga kewajiban kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika kami memahami hal tersebut, maka kami juga sadar dalam doa itu pusatnya adalah Engkau dan kehendak-Mu. Respon kami, posisi kami adalah mendengar dan menaklukkan diri kepada kehendak Tuhan. Agar dalam relasi itu kami memiliki kedamaian di hati, kami kemudian berhikmat, dan kami menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah kami agar kami menjadi pendoa dalam hidup kami, bagi kami, bagi sesama kami, bagi setiap orang yang khususnya memiliki beban berat dalam kehidupannya. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, keluarga kami yang bersama-sama kami di kota ini dan juga yang berada di tempat lain. Tuhan, jagai, peliharakanlah mereka. Segala apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami juga kami bawa ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan yang maha baik memberikan terbaik. Bagi sesama kami yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan berbelas kasihilah. Dengarkanlah doa mereka dan ingatkan mereka juga untuk takluk kepada kehendak Tuhan dan percaya kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi mereka dan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.